الحمد لله الذي بلغ عمرنا إلى آخر شهر رمضان والذي أنعم علينا بكثير من النعم ومنها نعمة الإيمان والإسلام والصحة وصلى وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Melengkapi etikat kita dan memanfaatkan dan menambahkan pahala dengan ta'lim esensi kehidupan umat muslim. Sebab inilah salah satu di antara dua pusaka yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka yang jika kalian memegang kedua pusaka ini, kalian tidak akan pernah tersesat dalamnya. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, Al-Quran, sunnah Rasulih dan sunnah Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf sebagai bagian dari amalan di 10 malam terakhir ini. Hakikatnya adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan kesempatan untuk fokus saat saja untuk melupakan dulu urusan keduniaan kita dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat i'tikaf adalah al-mukhu fil masjid lil ishtighal bil ibadah lil taqarrub ila Allah. Yang tinggal di masjid untuk menyibukkan diri dengan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Baqarah pada ayat tadi, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masjid. Inilah dasar i'tikaf. Janganlah kamu mencampuri istrimu ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Maknanya bahwa kita selama i'tikaf ini sudah mengencangkan ikat pinggang kita, mengencangkan sarung kita untuk hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan dulu segalanya untuk dekat kepada Allah. Pada ayat sebelumnya, mereka saat jika hamba bertanya kepada tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ketika beriktikaf kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasakan kehadiran Allah lebih dekat lagi, karena sesungguhnya Allah dekat. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Aku telah menciptakan manusia dalam keadaan akal, kata Allah, begitu mendengar apa yang dibisikkan oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada hamba, lebih dekat daripada ulat leher yang ada pada hamba. Betapa dekatnya Allah. Sebenarnya bukan hanya di rumah Allah, di seluruh saat Allah dekat. Apa wujud kedekatan Allah kepada kita? Yaitu kita senantiasa diaping, dijaring, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa kebutuhan kita di hari ini. Allah lebih tahu. Kita mungkin melupakan apa yang kita butuhkan hari ini untuk jasmani kita, untuk rohani kita. Tapi Allah lebih tahu. Makanya Allah penuhi semua. Allah penuhi semua. Sekalipun kita tidak mohon, tidak minta. Kita minta supaya mata kita tetap tajam melihat. Kita tidak pernah minta kepada Allah, tajamkan ya Allah penglihatan saya. Tidak pernah minta. Air mata yang ada pada diri kita terus keluar, kita tidak pernah minta. Tapi Allah tahu matamu perlu air mata. Tanpa air mata kita tidak bisa mengedik. Karena kedipan mata setiap saat diperlukan oleh mata kita. Kita tidak pernah mengendalikan. Allah tahu kedipan mata yang perlu oleh kita. Kenapa? Karena tanpa kedipan mata mungkin akan banyak debu-debu yang masuk. Tapi tanpa kontrol kita, Allah langsung kedipkan mata kita. Kalau Allah tidak mengedipkan mata kita, betapa kita berat, susah. Jadi dekat sekali.
Ketika kita perlu nafas, organ nafas kita terus dijamin oleh Allah. Lancar di organ nafas kita. Dan Allah sediakan oksigen yang tanpa kita minta. Pernahkah setiap saat kita berdoa, ya Allah, sediakan oksigen terus ya Allah. Jangan lepas. Tidak pernah minta. Tapi Allah lebih dekat pada kita, lebih tahu kebutuhan kita. Oksigen datang terus. Kita tidak pernah meminta, ya Allah, pancarkan terus sinar matahari agar aku di hari ini dapat energi. Sebab aku kalau tidak dapat energi mungkin aku beku. Tapi itu tidak pernah minta. Kenapa? Karena kita lupa dengan yang lain, lupa dengan sesuatu kebutuhan kita. Allah tidak pernah. Itulah makna aku menghadap. Kami lebih dekat daripada Allah. Lebih-lebih kalau di luar Ramadan, di luar itikaf, kita lebih sibuk dengan kehidupan dunia. Maka di itikaf ini kita beristighfar, berta'abbud ila Allah. Kita sibukkan dengan dekat kepada Allah, beribadah. Maka terus berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Tugasmu penuhi saja perintah-perintah. Jadi memang doa kita tidak boleh tangan kosong. Harus diawali dengan kerja usaha. Kalau kita pengen jadi sarjana, tidak cukup dengan doa. Wisuda saya sebagai sarjana pendidikan, ya Allah, percepat kesarjanaan saya, ya Allah. Tapi kitanya diam saja. Ya tentu tidak begitu. Sebab dari syaratnya untuk dijawab doa, fal yastajibu li, penuhi dulu perintah-perintah. Uji da'wat. Fal yastajibu li wal yu'minu, berpokok ya, dengan iman. Artinya apa? Kita berkarya, kita berbuah, kita belajar, kita bekerja, harus meyakini, dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah, dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Saya yakin, kita yakin bahwa Allah akan begitu berdoa. Cuman persoalannya, kadang-kadang kita tidak merasa doanya diijabah. Kenapa? Saya ingin segera dapat A, dapat yang B, segera ingin dapatnya C. Ya, mungkin itu sebuah peringatan dari Allah. Kenapa dapat C? Oh, kamu memang lahir itu sebab usahamu belum sepenuhnya. Fal yastajibu li, usaha lagi. Nah, dalam itikaf ini hadirin yang berbahagia semuanya, Rasulullah menganjurkan kepada kita pertama untuk isi dengan doa, yang kedua dengan tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, yang ketiga dengan muhasabah. Kita bermuhasabah melalui ayat-ayat Al-Quran, kita baca ayat Al-Quran, kita tadabburi supaya semakin merasa bahwa Al-Quran ini adalah diri kita. Al-Quran ini bukan sesuatu yang lain. Al-Quran ini adalah dialog Allah langsung dengan kita. Rasakan itu. Kita akan merasakan kedekatan Allah dalam dialog-dialog Quran ini kalau kita ada isinya. Contoh misalnya surat Al-Fatihah, kita tadabbur itu terasa dekatnya kita dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba rasakan itu di dalam Al-Fatihah itu, ya Allah. Itu intisari dari Al-Quran. Intisari dari firman-firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Sab'un mathani, 7 yang berulang-ulang. Artinya diulang-ulang oleh kita setiap rakaat. Kita baca Fatihah lagi, kita baca Fatihah lagi. Saking apanya? Saking Allah ingin supaya kita menjadikan Al-Fatihah sebagai unsur pokok dalam memahami Al-Quran. Fatihah sebagai ummul Quran,
sebagai induk Al-Quran, Fatihah sebagai acuan kurikulum perjalanan hidup kita. Coba kita tadabbur. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu sebuah ikrar pengakuan. Binnya adalah bisa bagian. Dengan Bismillahirrahmanirrahim kita mengakui dengan sebab Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, aku ada. Itu Pak. Coba itu. Dengan sebab Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, aku ada. Rasakan. Sebab keberadaan kita tidak ada alasan apa-apa bagi Allah untuk melahirkan kita ke alam dunia, untuk menciptakan ke alam dunia, untuk menghadirkan kita ke alam dunia. Coba atas alasan apa? Ya Rabb, atas alasan apa Kau menciptakan kami? Terbayang tidak kalau Allah tidak menciptakan kita? Coba bayangkan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pengakuan, hanya karena-Mu ya Allah, karena kasih sayang-Mu ya Allah, aku yang ada. Siapa yang memerintahkan Allah, mewajibkan Allah untuk menjadikan kita? Tidak ada. Kalau Allah mau kita dijadikannya menjadi kucing, bisa. Kalau Allah mau Allah jadikan kita menjadi sapi, bisa. Kalau Allah mau Allah menjadikan kita sebagai tumbuh-tumbuhan, bisa. Tapi dengan kasih sayang Allah ciptakan kita menjadi manusia. Bukankah ini makhluk yang istimewa? Khalifah fil ardh, pemimpin seluruh dunia. Bayangkan kalau sapi yang memimpin kita. Kalau sapi yang menjadi khalifah kita menjadi dipimpin oleh sapi. Bayangkan ketika Allah memerintahkan Idul Kurban, kata Allah kepada sapi sebagai khalifah, wahai sapi, sekarang kau harus berkorban. Punya berapa kamu manusia yang kamu kuasai? Saya punya manusia 10, korbankan 5. Bayangkan sapi diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan kita sebagai pencipta Idul Kurban. Bayangkan. Alhamdulillah bukan kita yang dikorbankan oleh sapi, tapi sapi yang dikorbankan. Ya, ada seorang biksu dari India masuk Islam hanya gara-gara dialog dengan dia. Biksu, kamu bersyukur kepada Allah. Allah kan Tuhan saya. Allah yang membuat kamu menjadi manusia. Mikir kalau saya tapi jadi sapi masuk Islam hanya gara-gara itu masalah hidayah. Jadi Allah tidak pernah terpaksa dirinya untuk menciptakan kita. Allah tidak pernah merasa butuh menciptakan kita. Tapi atas nama apa Allah ciptakan kita? Ar-Rahman, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Jadi Ar-Rahman itu Allah perkenalkan, aku ini yang Maha Pengasih, Pemurah. 'Allamal Qur'an, aku turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu. Karena saya biar aku ini punya pedoman hidupnya, punya lentera hidupnya, punya tatanan hidupnya, biar tidak terseok-seok, tersesat-sesat untuk mencari jalan kebahagiaan. Sudahlah cukup kata Allah, 'Allamal Qur'an, aku ajarkan Quran ini. Khalaqal insana, untuk apa Quran ini? Untuk manusia. Manusia belum dilahirkan, Qurannya sudah disiapkan. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Sebelum kita diciptakan, Qurannya sudah diciptakan. Coba, ketika kita lahir ke dalam dunia, Quran sudah siap untuk membimbing kita. Khalaqal insana, kita diciptakan Ar-Rahman karena kasih sayang. Sesudah itu Allamahul bayan, Allah beri keunggulan kita. Allamahu, Allah ajarkan, Allah berikan pada kita al-bayan. Al-bayan itu adalah kemampuan berpikir, bernalar, berbahasa.
sapi. Berapa kata dia untuk menginginkan sesuatu? Cuman mau. Kita berapa huruf dihasilkan? Dalam bahasa Arab 28 huruf. Perpaduan antara suara yang dihasilkan dari pita suara, bergesekan itu kokokan. Sudah dapat ha, sudah dapat a, sudah dapat kha, sudah dapat apa-apa di sini. Masuk ke sini, masuk ke dalam, bergeser dengan lidah. Ada syin, ada ya, ada sa, masya Allah. Ya, dengan modal itu maka kita menjadi bisa berbahasa. Bisa berbahasa karena kita diberi al-bayan, kemampuan bernalar, berpikir. Siapa yang menanamkan kemampuan bernalar pada diri kita? Ar-Rahman. Dengan mentadabburi saja Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya kita menyadari. Yang kedua, bi itu artinya adalah isti'anah, minta bantuan kepada Allah. Setiap kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya minta bantuanmu yang maha pengasih maha penyayang, karena saya mau bekerja, saya mau membaca, saya mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim, mohon bantuanmu yang maha pengasih. Masuk alhamdulillah, karena kasih sayang Allah itulah sewajarnya kita puji Allah, kita sanjung Allah. Alhamdulillah. Diperingatkan lagi kenapa kita harus puji Allah Rabbil Alamin, karena rububiyah Allah. Apa hakikat rububiyah Allah? Para mufassir mengatakan pertama Al-Khaliq, Dia pencipta kita. Rasakan bahwa kita ada tanpa direncanakan oleh kita, tanpa didesain oleh kita. Siapa yang mendesain kita? Walladzi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah yang mendesain kita dalam rahim. Coba, ya, itu rububiyah yang pertama. Rububiyah yang kedua, Al-Razzaq, yang memberikan rezeki. Rezeki sudah tersedia, kita tinggal menjemput. Ya, apalagi coba. Ya, Al-Mudabbir, yang menatah pola kehidupan kita. Apalagi Al-Murabbi, yang merawat kita. Kurang kemajuan. Itulah tadabbur kita kepada ayat Al-Quran. Kalau sering kita tadabbur ayat Al-Quran, insya Allah merasa Al-Quran itu bagian dari diri kita. Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Al-Quran ini adalah jalan kita. Coba terus tadabbur Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar sebagai bacaan. Ya, jangan memandang Quran hanya sebagai bacaan yang kita baca begitu saja. Tapi harus apa? Liyadabbaru ayatihi, harus tadabburi ayat-ayatnya. Apa beda tadabbur dengan tafsir? Ya, kalau tafsir adalah penjelasan Al-Quran. Apa bedanya dengan tadabbur? Tadabbur artinya mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran untuk menjadi tadbir, untuk menjadi apa? Tatanan kehidupan kita, untuk mengatur kehidupan kita. Jadi kalau kita baca Al-Quran, gimana nih saya menjadikan setiap ayat ini adalah untuk diri kita, untuk atur diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi setiap ayat yang kita baca itu jangan untuk orang lain, untuk diri kita dulu. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sudah belum kita rasakan, kita sudah meminta terus bantuan kepada Allah, sudah kita selalu merasakan ini semua atas nama Allah. Bismillah saja itu jadikan tadabbur kepada kita, jadikan memimpin diri kita, jadikan landasan hidup kita selalu karena Allah dan untuk mencari ridha Allah. Ya, itulah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi anzalnahu mubarakun. Jadi apa? Kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran ini diturunkan sebagai yang mendekati liyadabbaru ayatnya, agar mereka mentadabbur. Itu memahami untuk diambil kesimpulan, untuk menjadi aturan. Itu tadabbur. Gitu ya. Beda dengan sekedar tadarus. Kalau tadarus belajar untuk memahami
Yang karena alhamdulillah buat diri saya ini apa? Oh, kamu supaya hidupmu terpuji dengan cara dekat dengan Allah. Karena Allah Maha terpuji, kita akan ikut terpuji. Ya. Dan kita puji Allah. Kenapa? Puji Allah wajar sebagai syukur. Karena Allah sebagai Rabb, pencipta kita, memberi rezeki, menata kehidupan kita, dan yang merawat tubuh kita. Tubuh kita ini dirawat oleh Allah. Kalau dirawat oleh dokter mahal kita. Dirawat oleh Allah. Masukkan makanan di sini diolah. Siapa yang olah makanan di dalam tubuh Allah? Melalui pencernaan kita. Dibagi-bagi vitamin ini untuk ini, vitamin ini untuk ini. Kan kita tidak pernah itu membagi-bagi vitamin di dalam tubuh kita. Membagi-bagi zat makanan ke mata, ke telinga, ke mana semua. Semua atas takdir Allah itu. Itu atas tarbiyah Allah. Allah yang akan kita. Allah yang merawat kita. Kita cuma makan, minum. Siapa yang mengelolanya? Allah. Nah itulah. Jadi mudah-mudahan iktikaf ini bukan sekedar kita nongkrong, ngumpul di sini, tidur. Saya kira kurang bagus. Ya, coba kegiatan tadabbur Al-Quran, ya, muhasabah tentang diri kita, perjalanan hidup kita ini sedang berjuang, yang sebentar lagi kita kembali kepada Allah. Ya, begitu terus ya, doa, qiyamul lail, insyaallah akan terasa makna dari iktikaf ini. Sekali lagi, iktikaf adalah sebuah upaya kita untuk mencoba menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah, untuk muhasabah kepada Allah, untuk menghayati makna hidup melalui tadabbur Al-Quran. Itulah saja barangkali yang belum sekedar ini beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ketika kita sampai akhir. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Untuk kita mohon doa mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan layanan daripada insyaallah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa a'udzu bikum. Assalamualaikum.